Kita segera mulai untuk pertemuan minggu ke-14 ya. Minggu ke-14 kali ini tanggal 24 ya, bukan 23, 24 November 2021. Berarti ini adalah arah diagram Aldir untuk output yang keluar dari sistem ya. Kalau yang masuk ini apa? Input ya kan. Nah, kemudian yang persamaan matematis ini apa ini? Gambar ini kan cukup sering kita lihat bahwa ini berkaitan dengan sistem ya kan. Kita punya sinyal input dan output. Nah, di sini ada sistem, ini digambarkan simbolnya, sistemnya itu H besar, kemudian fungsi S. Jadi kan dulu ada simbol kalau misalkan H besar itu kan biasanya cenderung domain frekuensi ya kan. Nah, tinggal S-nya apa? Oke. Ya, pada intinya ini kita bicara berkaitan dengan domain frekuensi pada suatu sistem, tetapi disingkat simbolnya S kan. Kalau S kemarin kan kita sudah sampaikan ada transformasi Laplace ya kan. Nah, itu mungkin bisa dicek lagi materi-materi yang sebelumnya. Nah, transformasi Laplace sendiri itu berhubungan dengan bidang S ini. Nah, kalau misalkan bentuk sederhananya adalah transformasi Fourier. Jadi S-nya ini bisa dijabarkan menjadi J omega ya, kalau nggak salah seperti itu kemarin di materi yang sudah disampaikan. Jadi silahkan dicek lagi, bukan spasial, jadi bukan time juga begitu. Nah, dari situ kita melihat ini adalah pada domain frekuensi. Nah, secara matematis gambar ini ada ilustrasi kalau kita punya sinyal input berupa bentuk eksponensial kompleks ini, kemudian secara sistem kalau kita belajar teorema konvolusi, nah ini ada yang masih ingat nggak teorema konvolusi? Itu nanti kita akan mendapatkan output yang sebelah kanan. Jadi selain itu kita juga kemarin belajar tentang eigenfunction. Nah, dari situ mungkin bisa dicek lagi terkait dengan persamaan dan diagramnya. Oke. Karena kita akan bahas filter, maka tadi saya sudah menyinggung teorema konvolusi. Kaitannya dengan teorema konvolusi, maka kita perlu mengetahui bahwa operasi pada domain time itu berupa konvolusi, dan pada saat kita bekerja pada domain frekuensi kita akan berhubungan dengan perkalian. Jadi materi yang kemarin yang baru seminggu itu mungkin perlu disimak lagi di catatannya atau kalimatnya, kata-katanya dibaca lagi begitu ya. Nah, dari situ dari pengolahan data nanti kita akan mendapatkan output yang seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya pasti kita berhubungan dengan proses konvolusi atau perkalian pada domain frekuensi, konvolusi pada domain time. Baik. Nah, kita lanjut catatan kita. Komponen-komponen frekuensi pada suatu sinyal dapat dimodifikasi dengan menggunakan frekuensi respons dari LTI sistem yang kita kehendaki. Jadi frekuensi respon atau H fungsi S atau H fungsi omega begitu ya, atau H fungsi J omega dari frekuensi respons dari LTI sistem ini akan memodifikasi dari sinyal input kita. Kurang lebih secara matematis kita bisa melihat modifikasinya. Nah, pada satu sisi filtering, kita akan membahas sekali lagi pertemuan kali ini adalah filtering adalah untuk melihat dapat dilihat sebagai suatu cara untuk merubah kandungan frekuensi dari sinyal input. Itu satu cara. Nah, yang lain mungkin berhubungan juga dengan fase dan juga berhubungan dengan perubahan fase ya, pergeseran fase begitu. Nah, ini adalah mungkin penjelasan yang lebih detail tadi. Nah, ini kita punya gambar yang saya coba perbesar tadi. Inputnya ini adalah bentuk sinusoidal dengan magnitudo, frekuensi, dan fasa tertentu. Ini beberapa saya beri tanda, mudah-mudahan nih masih ingat notasi-notasi yang sudah disampaikan di disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, karena ada perubahan kita bisa melihat magnitudo pada saat input dan outputnya berbeda. Kemudian pada saat kita membahas berkaitan dengan frekuensi dan fasa, kita bisa melihat
bentuk yang berbeda akibat adanya proses yang ada di sistem atau proses filtering. Oke. Nah, ini adalah teorema konvolusi yang tadi kita bahas pada domain frekuensi. Kapital omega seperti ini adalah perkalian. Jadi filter yang sesuai untuk aplikasi tertentu, sesuai dengan kriteria kita, ditentukan menggunakan karakterisasi spektral dari input dan karakterisasi spektral yang diinginkan dari output. Nah, kurang lebih kita bisa melihat sebagai bentuk seperti ini kalau inputnya adalah fungsi dari Hj kapital omega, di mana Hj kapital omega ini adalah fungsi S yang dievaluasi pada J kapital omega. Nah, di sini kalau berupa perkalian secara sederhana pada domain frekuensi ini adalah pembagian pada karakterisasi spektral output dan input. Oke, nah dari sini kita melihat adanya manfaat atau aplikasi dari teorema konvolusi, di mana pada domain frekuensi ini lebih mudah dibandingkan kita melakukan proses di time domain misalkan. Oke, nah dari sini mungkin saya lanjut karena tadi berhubungan dengan S, tadi sudah sempat kita singgung. Nah, beberapa contoh rasio polinomial kan kita sempat bahas kemarin. Nah, ini ilustrasinya misalkan kita punya H itu ada denominator dibagi nominator, pembilang dibagi penyebut. Nah, ini kurang lebih bentuknya misalkan seperti ini. Jadi dari sini yang akan nanti diselesaikan pada bentuk analog. Oke, kurang lebih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan.